Kotak suara pemilihan Cawagup Sungai Penuh dibakar oleh orang tak dikenal. Dari insiden kebakaran kotak suara, Bawaslu pastikan hanya 1 lembar surat suara yang terbakar. Pasca Pilkada Serentak 2024, Gubernur Al-Haris ajak masyarakat Jambi kembali bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini di edisi Kamis 28 November 2024. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Muafiq Azizah dan saya Rahmadani Putri, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi hari ini, pemirsa, kotak suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh dibakar oleh orang yang tak dikenal. Kotak suara yang dibakar ini berada di salah satu TPS di Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumundebay, Kota Sungai Penuh pada Rabu sore. Beginilah video amatir yang memperlihatkan kondisi kotak suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh dibakar oleh orang yang tidak dikenal. Kotak suara yang dibakar tersebut berada di salah satu TPS di Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumundebay, Kota Sungai Penuh. Setelah membakar kotak suara, pelaku langsung melarikan diri. Petugas kepolisian juga telah mengantongi identitas pelaku serta masih dalam proses pengejaran. Kapolres Kerinci AKBP Muhammad Mujib mengatakan dalam satu kotak surat suara berisi 320 lembar surat suara yang sudah dicoblos dan ditemukan 1 lembar surat suara diantaranya hangus terbakar api. Oleh ataupun orang yang tidak dikenal, tetapi setelah kita datang, kemudian kita identifikasi, akhirnya kita mendapat siapa orang tersebut, kita sudah mendapatkan identitasnya. Saat ini lagi kita lakukan pengejaran kepada orang tersebut dan untuk logistik suara. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan kembali, proses penghitungan suara dipindahkan di kantor PPK Kecamatan Kumundebay dan akan dilakukan pengecekan oleh pihak KPU dan Bawaslu untuk melihat kelayakan dari surat suara, apakah surat-surat tersebut sah atau akan dilaksanakan pemungutan suara ulang. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Rekapitulasi penghitungan surat suara calon wali kota dan wakil wali kota di Sungai Penuh diwarnai kericuhan. Proses rekapitulasi suara terpaksa dihentikan sementara dan akan dilanjutkan di tingkat panitia pemilihan kecamatan. Kericuhan terjadi saat rekapitulasi penghitungan surat suara yang digelar KPPS Desa Koto Limau Manis, Kecamatan Koto Baru, dan Desa Koto 2 Sungai Liuk, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh pada Rabu malam. Kapolres Kerinci AKBP Muhammad Mujib mengatakan sekelompok masyarakat tiba-tiba menerobos masuk ke dalam tempat pemungutan suara dan berusaha merebut kotak suara. Tak hanya itu, sekelompok masyarakat yang masuk juga berupaya merusak surat suara hingga menyebabkan surat suara berserakan di lantai ruangan. Aparat gabungan yang mengamankan proses pemungutan dan rekapitulasi suara telah mengidentifikasi pelaku. Kemudian ada juga beberapa kejadian di Koto Baru, kemudian di Sungai Liuk, Ujung Sakti. Ini ada beberapa kejadian, ada beberapa kelompok orang yang mau merusak kegiatan yang di dalam penghitungan suara. Untuk mengantisipasi kembali terjadinya kericuhan, petugas memindahkan logistik ke kantor PPK Kecamatan Koto Baru dan Pesisir Bukit. Pemindahan logistik dikawal ketat aparat gabungan dari Satuan Brimob, Polda Jambi, TNI, dan Polres Kerinci. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, Saudara, pasca pembakaran kotak suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh yang dilakukan oleh orang tidak dikenal, Bawaslu Provinsi Jambi pastikan seluruh surat suara dalam kondisi aman. Bawaslu memastikan hanya 1 lembar surat suara yang terbakar. Pasca pembakaran kotak suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh yang dibakar oleh orang yang tidak dikenal pada Rabu sore kemarin, Bawaslu Provinsi Jambi saat ini tengah melakukan pengecekan ke lokasi TPS yang berada di Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumundebai, Kota Sungai Penuh. Peninjauan itu dilakukan untuk memastikan penyebab insiden tersebut serta memastikan seluruh surat suara dalam kondisi aman. Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Ari Juniarman mengatakan, pasca kejadian itu Bawaslu memastikan seluruh surat suara dalam kondisi aman dan hanya 1 lembar surat suara dan 1 kotak suara kosong yang terbakar. Tim gabungan saat ini masih melakukan peninjauan ke lokasi kejadian dan akan menyimpulkan apakah akan dilakukan pemungutan suara ulang atau tidak. Ya, kemarin sore sekira pukul 18.30 kita mendapatkan laporan dari Bawaslu Kota Sungai Penuh bahwa terjadi pembakaran kotak suara oleh seseorang yang tidak dikenal di TPS 2 Desa Renah Kayu Embun, yang kemudian kronologisnya seseorang ini masuk dari pintu samping yang kemudian membawa menyiramkan bensin yang kemudian membakar kotak suara. Sebelumnya kotak suara di TPS 2 di Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumundebai, Kota Sungai Penuh dibakar oleh orang tidak dikenal. Kejadian itu bermula ketika petugas KPU tengah melakukan proses perhitungan surat suara. Seketika 1 orang tidak dikenal langsung masuk ke TPS dan membakar kotak suara. Setelah membakar, pria tersebut langsung melarikan diri. Saat ini petugas kepolisian tengah memburu keberadaan pelaku yang telah diketahui identitasnya. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Pasca proses pencoblosan pemilihan kepala daerah pada Rabu kemarin, Bawaslu Provinsi Jambi menemukan adanya 5 kejadian pengerusakan sejumlah kotak suara dalam keadaan kosong. Kelima kejadian itu terjadi di 5 TPS dalam wilayah Kota Sungai Penuh. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi menemukan adanya 5 kejadian pengerusakan sejumlah kotak suara pada Rabu kemarin. Kelima kejadian itu terjadi di Kota Sungai Penuh, tepatnya di TPS 2 Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumundebai, Kota Sungai Penuh, di TPS 1 Desa Koto Limau Manis, Kecamatan Koto Baru, di TPS 1 Desa Dujung Sakti, Kecamatan Koto Baru, di TPS 1 Desa Permai Indah, Kecamatan Koto Baru, dan di TPS 2 Desa Koto 2, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh. Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Ari Juniarman mengatakan pengerusakan sejumlah kotak suara dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dari 5 lokasi pengerusakan kotak suara tersebut, Ari Juniarman memastikan hanya 1 lembar surat suara yang mengalami kerusakan. Saat ini tim Bawaslu Provinsi Jambi masih melakukan pendataan dan peninjauan ke lokasi kejadian guna memastikan penyebab kejadian tersebut. Bahwa yang pertama ini bukan hanya di RKI saja, tapi juga di TPS 1 di Desa Koto Limau Manis, Koto Baru juga terjadi pengerusakan kotak suara. Di TPS 1 Desa Dujung Sakti, Kecamatan Kota Baru juga terjadi pengerusakan kotak suara. Di TPS 1 Desa Permai, Kecamatan Kota Baru juga merebut kotak suara. Dan kemudian di TPS 2 Desa Koto Duo, Kecamatan Pesisir juga pengerusakan kotak suara. Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga keamanan dan kenyamanan pasca proses pencoblosan pilkada. Masyarakat diminta untuk tidak mudah terprovokasi dengan segala informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pasca kericuhan penghitungan surat suara di Kota Sungai Penuh, KPU Provinsi Jambi tengah menunggu keputusan Bawaslu Provinsi Jambi untuk menentukan apakah dilakukan pemungutan suara ulang. Kericuhan penghitungan suara terjadi di 2 TPS, yakni di TPS 2 Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumundebai, dan di TPS 1 Desa Koto Limau, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh.
Selain kericuhan, penghitungan surat suara juga diwarnai aksi pembakaran kotak surat suara Pilgub Jambi dan Pilwako Sungai Penuh di TPS 2 Desa Renah Kayu Embun. Komisioner KPU Provinsi Jambi Divisi Hukum Suparmin mengatakan, setelah mendapatkan informasi kericuhan, pihaknya bersama aparat kepolisian dan Bawaslu Provinsi Jambi langsung bertolak menuju lokasi untuk mengantisipasi kerusuhan. Selain penebalan keamanan, KPU bersama Bawaslu dan pihak keamanan juga melakukan pemindahan penghitungan surat suara di kecamatan. Suparmin menyatakan pasca pembakaran surat suara, pihaknya menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada aparat penegak hukum dan Bawaslu apakah diputuskan untuk melakukan pemungutan ulang atau PSU. Selanjutnya terkait dengan insiden yang terjadi di Kota Sungai Penuh dapat kami sampaikan bahwasanya kami sedang mengumpulkan data-data termasuk juga mengumpulkan kronologi terkait dengan peristiwa yang terjadi. Karena peristiwa itu terjadi pasca penghitungan suara Pilgub, ya Pak Boleh. Pas hasil Pilgub dihitung, mau menuju ke hasil Pilwako ada insiden yang kami serahkan semuanya ke proses hukumnya kepada jajaran aparat keamanan termasuk kepada Bawaslu. Kami patuh dan tunduk pada apapun nanti hasil rekomendasi mereka. Suparmin menambahkan pihaknya siap melakukan PSU jika diputuskan untuk PSU karena masih memiliki 2.000 surat suara cadangan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara pelaku pembakaran surat suara di TPS 2 Desa Renah Kayu Embun, Kabupaten Kerinci, menyerahkan diri ke Polres Kerinci. Saat ini polisi masih mendalami dan juga melakukan pemeriksaan kepada pelaku. Aparat kepolisian Resort Kerinci dibantu Polda Jambi kini menyelidiki kasus pembakaran kotak suara di TPS 2 Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumundebay, Kabupaten Kerinci. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono dan sejumlah pejabat utama Polda Jambi bergeser ke wilayah tersebut untuk memantau situasi terkini. Kasubdit Penas Bid Humas Polda Jambi Kompol Amin Nasution menjelaskan pihak kepolisian kini masih menyelidiki kasus ini. Sementara itu, berdasarkan informasi yang beredar, pelaku pembakaran kini telah menyerahkan diri ke kantor kepolisian setempat. Pelaku berinisial H tersebut saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Alhamdulillah, situasi Kapolres di Provinsi Jambi pasca pemungutan suara secara umum dan aman dan terkendali. Amin memastikan saat ini situasi di wilayah tersebut sudah kembali kondusif. Masyarakat sudah kembali beraktivitas seperti biasanya. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Polda Jambi mendalami kasus pembakaran dan pengerusakan kotak suara dan TPS di Kota Sungai Penuh. Polda Jambi berkomitmen mengusut tuntas kasus ini dan memastikan seluruh pihak yang terlibat akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Pasca pembakaran dan pengerusakan kotak suara dan TPS di Kota Sungai Penuh, Kepolisian Daerah Jambi langsung bergerak untuk mendalami insiden yang terjadi di 5 TPS yang memicu perhatian publik karena mengganggu jalannya proses demokrasi di wilayah tersebut. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono mengatakan pihaknya telah membentuk tim khusus untuk mengungkap motif dan pelaku di balik kejadian tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui para pelaku berjumlah 10 orang dan 1 orang diantaranya telah menyerahkan diri. Polres Kerinci juga mengamankan beberapa surat suara yang rusak pasca insiden tersebut. Insiden pembakaran dan pengerusakan kotak suara dan TPS terjadi di 3 kecamatan dan 5 desa dalam wilayah Kota Sungai Penuh. Di antaranya Desa Koto Limau Manis, Desa Dujung Sakti, Desa Permai Indah, Kecamatan Koto Baru, Desa Koto 2 Sungai Liuk, Kecamatan Pesisir Bukit, dan Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumundebay. Diduga para pelaku pembakaran merupakan tim pemenangan salah satu pasangan calon wali kota Sungai Penuh yang kecewa dengan hasil rekapitulasi surat suara. Dari 5 TPS yang rusak, saat ini Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh masih mendiskusikan apakah akan diadakannya pemungutan suara ulang. Seperti yang telah kita ketahui bersama, kemarin ketika pasca pencoblosan, ketika sedang penghitungan suara, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, ya. Khususnya 5 TPS di Kota Sungai Penuh. Ini terjadi pengerusakan di 5 TPS tersebut.
Irjen Pol Rusdi Hartono berkomitmen mengusut tuntas kasus ini dan memastikan seluruh pihak yang terlibat akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, pengamanan di seluruh gudang logistik pemilu di wilayah Jambi diperketat untuk mencegah insiden serupa terjadi di masa mendatang. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pasca insiden pembakaran dan pengerusakan di beberapa TPS di Kota Sungai Penuh, Kapolres Kerinci perketat pengamanan dengan penebalan pasukan. Penebalan pasukan akan dilaksanakan saat pleno di tingkat panitia pemilihan kecamatan dan pleno di tingkat KPU Kota Sungai Penuh. Insiden pembakaran dan pengerusakan TPS dan kotak suara di Kota Sungai Penuh, Polres Kerinci langsung meningkatkan pengamanan dengan menebalkan pasukan untuk menjamin keamanan saat rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan dan Kota Sungai Penuh. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono mengatakan penambahan pasukan dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan yang mungkin terjadi saat rapat pleno berlangsung. Personel keamanan dari berbagai satuan telah diterjunkan ke berbagai lokasi strategis di Kota Sungai Penuh. Fokus utama pengamanan dilakukan di gedung tempat rapat pleno dan di sekitar gudang penyimpanan logistik pemilu untuk mencegah insiden serupa terulang. Kejadian pembakaran dan pengerusakan TPS dan kotak suara yang terjadi di beberapa lokasi telah meningkatkan kewaspadaan aparat kepolisian. Pengamanan ditingkatkan tidak hanya untuk menghadapi potensi konflik, namun juga untuk memberikan rasa aman kepada penyelenggara dan masyarakat. Dari 5 TPS yang rusak, ini KPU sendiri masih mendiskusikan apakah ada PSU dan sebagainya. Tentunya dari peristiwa ini menjadi pelajaran bagi aparat keamanan untuk betul-betul nanti pada proses selanjutnya, pada pleno di PPK kita mempertebal dan mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang seperti ini pada saat pleno pada tingkat PPK maupun pada saat pleno di KPU. Irjen Pol Rusdi Hartono menambahkan rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dan Kota Sungai Penuh diharapkan dapat berlangsung lancar di bawah pengamanan ketat dari aparat kepolisian dan TNI. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Gubernur Jambi Al-Haris mengajak masyarakat di seluruh Provinsi Jambi untuk kembali bersatu setelah berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak tahun 2024. Berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Gubernur Jambi Al-Haris mengajak masyarakat untuk kembali bersatu. Keharmonisan hubungan antar masyarakat di seluruh daerah sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan percepatan pembangunan daerah. Al-Haris minta tidak ada lagi pengkotak-kotakan tim-tim pemenangan pasangan calon kepala daerah di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Seluruhnya kembali bersatu sebagai anak-anak Jambi yang menjadi bagian penting untuk bergerak bersama menciptakan pelaksanaan pembangunan daerah yang merata. Haris mengimbau para kepala daerah terpilih untuk merangkul seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan. Semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk maju dan sejahtera. Terpilih sebagai kepala daerah harus mampu mengayomi semua warga masyarakat dengan tidak mendiskriminasikan perbedaan pilihan yang terjadi pada penyelenggaraan pilkada. Kemudian juga tim untuk membangun Jambi ke depan. Siapapun gubernurnya, nggak ada tim dia nggak ada lagi. Yang ada tim kerjasama untuk membangun Jambi ke depan. Ya, jadi kita membaur, menyatu sudah. Dan saya juga minta dengan para parti yang calon hari ini, jangan membeda-bedakan siapapun nanti. Ya, tim manapun dia, begitu Anda terpilih, Anda pemimpin dari sebuah daerah kabupaten Anda. Al-Haris menilai kerjasama yang baik seluruh pemangku kepentingan mampu menciptakan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak tahun 2024 dengan baik dan lancar. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Polres Tanjab Tim Fasilitasi Tahanan salurkan hak pilih Pilkada 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini.
kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini. Ya, saudara, tahanan Polres Tanjung Jabung Timur ikut berpartisipasi menggunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak 2024. Pencoblosan surat suara dilakukan di ruang tahanan Mapolres Tanjung Jabung Timur. Polres Tanjung Jabung Timur memberikan pelayanan kepada 26 tahanan untuk dapat menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada serentak 2024. Pemungutan suara bagi tahanan dilaksanakan di ruang tahanan Mapolres Tanjung Jabung Timur pada Rabu 27 November 2024. Dalam pelaksanaannya, petugas KPPS dari TPS 004 Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur datang ke ruang tahanan melakukan pengecekan administrasi dan dilanjutkan dengan pemungutan suara. Satu persatu tahanan menyalurkan hak suaranya di bawah pengawalan personel TNI, Polri, dan Linmas. Kami tahukan bahwa Polres Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan pemilihan atau pemungutan suara untuk bupati dan gubernur. Sementara ini mata pilih yang ada di sini cukup banyak, 32 orang yang tidak memilih, sebanyak 6 orang karena tidak menggunakan KTP. Itu yang sementara bisa disampaikan. Alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan lancar dan aman. Hasil pemungutan surat suara langsung dibawa ke TPS dengan pengawalan ketat aparat keamanan dan Bawaslu. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, penjabat Bupati Sarolangun bersama Porkofimda melakukan pengawasan penyelenggaraan pilkada di sejumlah TPS. Pengawasan itu dilakukan untuk memastikan proses pelaksanaan dan penghitungan surat suara agar dapat berlangsung aman dan lancar. Pejabat Bupati Sarolangun bersama pihak terkait melakukan pengawasan penyelenggaraan pilkada ke sejumlah TPS. Pengawasan yang melibatkan seluruh elemen pengamanan dan penyelenggara pilkada ini memastikan koordinasi di lapangan berlangsung efektif agar seluruh permasalahan di lapangan dapat ditangani. Penjabat Bupati Sarolangun, Bahri, mengatakan pihaknya sengaja mengunjungi sejumlah TPS untuk memastikan teknis dan operasional pemungutan suara berlangsung lancar. Dari hasil pengawasan dan pantauan ke sejumlah TPS, tahapan pilkada berlangsung lancar, aman, kondusif, dan berintegritas sebagaimana harapan masyarakat. Kondisi ini tidak terlepas dari sinergitas, kolaborasi, dan juga kerjasama semua pihak dalam menyukseskan penyelenggaraan pilkada serentak 2024. Pelaksanaan hari pemungutan suara hari ini tanggal 27 November 2024 di Kabupaten Sarolangun ini diselenggarakan dengan sesuai dengan tahapan jadwal, walaupun sedikit ada satu TPS ya tadi yang direlokasi karena banjir, tapi relokasinya tetap bisa dilaksanakan pemungutan suara dan secara umum aman terkendali. Bahri minta seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan kondusivitas di wilayah bumi sepucuk adat Serumpun Paseko pasca pencoblosan surat suara. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, PJ Bupati Tebo Varial Adiputra meninjau langsung pemungutan suara pilkada serentak tahun 2024. Peninjauan itu dilakukan untuk memastikan pilkada berlangsung aman dan lancar. PJ Bupati Tebo Varial Adiputra dan sejumlah unsur Porkofimda Kabupaten Tebo meninjau proses pemungutan suara pilkada serentak 2024. Selain itu, Varial Adiputra juga menyalurkan hak pilihnya di salah satu TPS di Kabupaten Tebo. Peninjauan pemungutan suara ini dilakukan untuk memastikan agar proses pencoblosan pilkada serentak dapat berlangsung aman, lancar, dan kondusif. Ada 3 kecamatan yang menjadi fokus pengawasan saat pencoblosan pada 27 November kemarin, di antaranya Kecamatan Rimbo Ilir, Sumai, dan Tebo Tengah. Varial Adiputra mengapresiasi masyarakat yang antusias datang ke TPS. Tingkat partisipasi masyarakat menentukan sukses atau tidaknya penyelenggaraan pilkada. Tadi pagi setelah saya hak suara saya sudah memilih dengan istri dan kami lanjutkan sekarang monitoring ya ke lapangan beberapa TPS dan kita kunjungi. Tadi yang pertama kita datang di TPS di Rimbo Ilir tadi ya, ada beberapa TPS di sana dan alhamdulillah di sana partisipasi masyarakat bagus ya,
ada yang 80%. Di atas 80%. Ya, di atas 80%. Ada yang 80%, itu masih jam 10 tadi pagi ya. Farial Adiputra berharap Pilkada serentak 2024 ini dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas sehingga menjadikan Kabupaten Tebo semakin baik. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara penjabat Bupati Merangin Jang Cik Mohza bersama unsur Porkofimda dan Ketua Bawaslu Merangin Himun Zuhri memantau pelaksanaan pencoblosan Pilkada serentak 2024 di sejumlah TPS. Setelah melakukan pencoblosan di TPS 4 Kelurahan Dusun Bangko bersama istri, PJ Bupati Merangin dan rombongan bertolak ke kawasan Pasar Bawah Bangko, tepatnya di depan toko buku Singgalang. Di TPS 2 Kelurahan Pasar Bangko dengan jumlah mata pilih sebanyak 293 DPT tersebut, Bupati melihat warga sangat antusias menggunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Merangin. Selanjutnya PJ Bupati dan rombongan bergeser ke Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Bangko. Di TPS 901 di dalam lapas itu, PJ Bupati sempat menyalami warga binaan yang akan menggunakan hak pilihnya. PJ Bupati Merangin Jang Cik Mohza bersama rombongan selanjutnya menuju ke kawasan Pamenang guna memantau secara langsung pelaksanaan pencoblosan Pilkada serentak 2024 di kawasan tersebut. Selain itu, PJ Bupati bersama unsur Porkofimda Merangin juga memantau warga Merangin yang sedang dirawat di RSD Kol Abun Jani Bangko, namun tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan pencoblosan pada Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Merangin berjalan aman, lancar, dan kondusif. Tim redaksi TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tahapan rekapitulasi suara di tingkat PPK mulai dilaksanakan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Pilkada 2024. Ya, saudara, pasca pemungutan dan penghitungan surat suara Pilkada di Kabupaten Batanghari, seluruh logistik di TPS sudah bergeser di kecamatan masing-masing. Direncanakan tahapan rekapitulasi berjenjang akan mulai dilakukan pada hari ini. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS telah rampung dilakukan. Saat ini seluruh logistik telah didistribusikan kembali ke kecamatan atau tingkat PPK. Direncanakan tahapan rekapitulasi berjenjang akan mulai dilakukan pada hari ini. Sesuai jadwal, rekapitulasi perolehan suara dapat dilaksanakan pada 28 November hingga 3 Desember 2024. Komisioner KPU Batanghari Muhammad Nuh mengatakan, pada hari ini terdapat 2 kecamatan yang akan memulai tahapan rekapitulasi surat suara, yakni Kecamatan Batin 24 dan Muara Tembesi. Tahapan rekapitulasi di tingkat PPK itu akan mendapat pengawasan langsung dari Bawaslu dan saksi tim pemenangan pasangan calon. Untuk sekarang terhitung hari ini itu tahapan rekapitulasi pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan ya. Untuk hari ini yang memulai itu ada Kecamatan Batin 24 jam 9 tadi pembukaan, kemudian Kecamatan Muara Tembesi. Muhammad Nuh berharap seluruh PPK dapat menjalankan proses rekapitulasi dengan baik sesuai regulasi yang telah ditetapkan dalam peraturan KPU tentang Pilkada. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, meski hasil penghitungan cepat terkait perolehan suara Pilkada telah dikeluarkan oleh sejumlah lembaga survei dan tim pemenangan pasangan Cakada, namun hasil ini belum dapat dinyatakan sah dan resmi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor TVRI Jambi, Ade Juniawan, langsung dari Kabupaten Batanghari. Halo Ade, selamat sore. Ade, apa imbauan KPU kepada masyarakat terkait hasil penghitungan cepat tersebut, Ade? Ya, selamat sore Muwafiq dan pemirsa TVRI Jambi. Untuk pasca dari proses pencoblosan maupun penghitungan surat suara yang dilakukan dari tingkat
TPS maupun PPS sendiri telah rampung dilaksanakan, dan saat ini proses penghitungan sendiri masih berjalan di tingkat kecamatan atau PPK. Dan dari hasil mulai dari semalam sampai hari ini, berbagai lembaga survei pun telah merilis terkait hasil perolehan atau penghitungan cepat yang dilakukan terhadap hasil perolehan suara dari pasangan calon bupati maupun wakil bupati Kabupaten Batanghari, gubernur maupun wakil gubernur sendiri. Namun demikian, pihak KPU menghimbau kepada seluruh masyarakat maupun tim dari pemenang sendiri untuk tidak terlalu beruperia atau terlalu ikut berbahagia sendiri, namun dikarenakan hasil dari rilis dari lembaga survei ini belum dapat dipastikan atau secara resmi menjadi patokan bahwa calon yang mereka dukung dikategorikan unggul dalam perolehan. Dan pihak KPU meminta juga kepada masyarakat Kabupaten Batanghari untuk selalu bersabar setelah menunggu hasil resmi dari KPU, yakni pada pleno rekapitulasi yang akan dilaksanakan di tingkat kabupaten pada 6 Desember nanti. Selain itu juga pihak KPU berharap proses tahapan berjenjang dalam penghitungan rekapitulasi suara sendiri akan terus berlangsung, dan ini harus selalu menjadi pengawasan dari pihak KPU maupun Bawaslu agar berjalannya tahapan demi tahapan penghitungan atau rekapitulasi ini berjalan sesuai dengan tahapan atau rencana jadwal yang telah ditentukan, seperti itu. Baik, selanjutnya hingga saat ini apakah ada catatan khusus dari KPU terhadap hasil pemungutan dan juga perhitungan surat suara kemarin, Ade? Ya, tadi saya sempat mengkonfirmasi kepada Ketua KPU Kabupaten Batanghari, Ahmad Halim, bahwa dari hasil pantauan proses berjalannya pemungutan suara yang ada di Kabupaten Batanghari di 540 TPS, ada beberapa catatan yang nantinya akan menjadi evaluasi dan dikoordinasi dengan pihak mulai dari KPPS, KPS maupun pihak PPK sendiri, di mana sempat terjadi atau ditemukannya pengiriman atau sejumlah surat suara yang kekurangan di beberapa TPS, salah satunya di TPS 03 di Kelurahan Trate, di mana di sana sempat terdapat kurangan surat suara sebanyak 100 lembar, sehingga pihak PPS pun pihak KPPS menyiasati dengan untuk mengambil jumlah surat suara cadangan yang ada di TPS-TPS terdekat untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan dari surat suara yang kekurangan yang terdapat di TPS 03 yang berada di Kelurahan Teratai. Dan hal ini pun menjadi perhatian pihak KPU untuk nantinya menjadi bahan evaluasi sehingga proses demokrasi ini ke depannya atau 5 tahun ke depan tidak akan terulang kembali. Seperti itu. Baik, saudara, hingga saat ini KPU terus mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menunggu hasil resmi dari KPU Batanghari. Ade Juniawan melaporkan langsung dari Kabupaten Batanghari. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, saudara, jajaran Polres Sarolangun mewaspadai gangguan Kamtibnas usai penghitungan surat suara Pilkada 2024. Seluruh elemen masyarakat diimbau untuk tetap menjaga keamanan dan juga ketertiban. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pasca proses pungut dan hitung suara Pilkada 2024, jajaran Polres Sarolangun akan terus melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres dan masing-masing polsek. Langkah itu untuk memastikan kondusivitas daerah dan menjaga kelancaran aktivitas masyarakat. Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya mengatakan, dalam tugas pengamanan operasi Mantap Raja tahun 2024, jajarannya akan terus meningkatkan pentingnya menjaga kondusivitas dan keamanan di setiap wilayah, terutama saat pergeseran logistik dari tempat pemungutan suara hingga ke PPK. Sesuai pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama. Karena itu seluruh elemen masyarakat diimbau untuk menghormati hasil pemilihan dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Lebih spesial lagi dari seluruh masyarakat Sarolangun, tetap berkomitmen untuk menjaga kondusivitas di Sarolangun. Maka hari ini sampai detik ini belum ada laporan untuk masalah keamanan. Alhamdulillah Sarolangun berhasil menyelenggarakan tahapan tadi pencoblosan dengan aman. Sekarang juga tahapan penghitungan dan nanti sampai AKBP Budi Prasetya memastikan jajarannya untuk memperkuat pengawasan dan pengamanan agar tidak terjadi gangguan yang dapat merusak kondusivitas dan keamanan daerah. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Polda Jambi apresiasi peran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Sejauh ini situasi masih aman dan kondusif meski ada sejumlah insiden saat proses pemungutan suara berlangsung. Pesta Demokrasi 2024 berjalan aman dan kondusif meski ada sejumlah insiden namun tidak memicu konflik besar. Dengan berakhirnya proses pencoblosan, Kasubdit Humas Polda Jambi Kompol M. Amin meminta masyarakat untuk tetap menjaga kedamaian, persatuan, dan kesatuan. Meski saat ini sudah ada pemenang dari hasil hitung cepat, namun Polda Jambi tetap meminta masyarakat untuk menunggu hasil resmi dari KPU Provinsi Jambi. Masyarakat diminta jangan terlalu bereuforia yang dapat memicu ketersinggungan pihak yang berbeda pilihan. Polisi juga mengapresiasi masyarakat Provinsi Jambi yang selalu menjaga keharmonisan dan keamanan selama pemungutan suara. Alhamdulillah situasi Kapolres di Provinsi Jambi pasca pemungutan suara secara umum dan aman dan terkendali. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi atas semua partisipasi dan dukungan sehingga pemungutan suara berjalan aman dan lancar. Saat ini aman dan terkendali, masyarakat beraktivitas seperti biasa. Masyarakat juga diimbau agar tidak terprovokasi isu-isu negatif yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rahmadani Putri. Dan saya Muafiq Aziza bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.